Saudara-saudara, ada dua orang ibu sedang asyik menceritakan tentang kesuksesan anak-anak mereka. Yang satu berkata bahwa anaknya telah menjadi pengusaha yang sukses. Yang satu mengatakan bahwa anaknya menjadi seorang abdi negara yang juga sukses, yaitu menjadi seorang polisi. Dan ketika mendengar percakapan yang begitu asyik, datanglah seorang ibu lagi. Lalu dia juga mengatakan dia tidak mau kalah. Dia berkata, wah, saya juga memiliki anak-anak yang sukses. Anak saya yang pertama saat ini ada di UGM, Universitas Gadjah Mada. Yang satu ada di Universitas Indonesia. Yang satu lagi ada di Universitas Airlangga. Wah, anak-anaknya tersebar. Lalu dua ibu ini merasa takjub akan kesuksesan anak-anak ibu ini. Lalu mereka bertanya, wah, bagaimana cara ibu mendidiknya? Oh, saya mendidiknya sejak kecil. Saya sering membawa mereka ikut bekerja dengan saya dan mengajarkan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Oh, jadi anak-anak ibu juga adalah pengusaha. Ya, kurang lebih begitu, kata si ibu ketiga. Lalu ditanya, emangnya pengusaha apa? Sama kayak saya, kata si ibu ketiga ini, yaitu jual gorengan. Ya, mau dia di universitas mana, tetapi sama-sama penjual gorengan. Bukan berarti pekerjaan ini pekerjaan yang rendah atau pekerjaan biasa, bukan. Tetapi ini adalah juga sebuah pekerjaan yang halal, yang bisa membantu orang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, setiap ibu-ibu yang hadir pada saat ini, yang khususnya dianugerahkan anak oleh Tuhan, baik kandung maupun adopsi, pasti memiliki cita-cita terhadap masa depan anak-anaknya. Ibu-ibu kalau diberikan anak 1, 2, 3 atau mengangkat anak 1, 2, 3, ibu-ibu pengen mereka jadi apa? Bapak-bapak jadi apa anak-anaknya? Jadi kayak bapak. Kalau ibu kayak ibu. Gitu. Seringkali orang tua memiliki cita-cita yang diterapkan kepada anak-anaknya. Ada anak-anak yang bisa mengikuti jejak orang tua, tapi tidak sedikit juga ada yang mengalami pemberontakan karena memiliki minat bakat yang berbeda dari orang tuanya. Dan seringkali harapan orang tua yang dititipkan kepada anak, ya, dalam proses pentransferan, ya, jejak ayah atau ibu, ada pemaksaan. Dan banyak anak-anak yang tidak bisa mengikutinya dan akhirnya dalam perjalanannya menunjukkan kualitas yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Saya belum mendengar dari bapak dan ibu di sini kalau punya anak cita-citanya untuk menjadi pelayan Tuhan. Gak ada ya. Peltu, kalau tentara ada ya peltu ya, pangkat itu, pelayan Tuhan. Ya. Jarang orang tua memberikan sebuah gagasan tentang harapan bagi anak-anaknya. Kelak ketika kamu dewasa, kamu harus menjadi pelayan Tuhan. Jarang. Karena orang sering berpikir pelayan Tuhan adalah pendeta atau orang yang bekerja di gereja. Padahal berbicara menjadi pelayan Tuhan ataupun pelayan Kristus tidak harus menjadi seorang pendeta, tapi bisa menjadi seorang presbiter, diaken penatua, atau pengurus unit-unit misioner. Seperti pelkat, ada 6 pelkat di GPIB, ada komisi, ada panitia-panitia, ada kelompok-kelompok kerja atau tim-tim kerja.
Ada orang-orang dari kelompok profesional seperti dokter, guru, perawat, atau apapun yang bisa memberikan pelayanannya bagi Tuhan dalam gerejanya dan di tengah masyarakat. Nah, Bapak Ibu, ingin gak sih keturunannya, anak-anaknya jadi seorang pelayan? Diam ya, sulit ya. Bapak-bapak, ya, ingin ya. Nah, terlepas apapun harapan dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi jelas dalam Alkitab dinyatakan bahwa sebelum dunia ini dijadikan, Tuhan yang menciptakan kita, Dia sudah punya tujuan atas kita. Dia ingin kita menjadi pengikut Kristus. Kalau menjadi pengikut Kristus berarti otomatis menjadi seorang pelayan Tuhan. Apapun jabatan, fungsi, dan tugasnya nanti. Tapi semuanya dipanggil dan diutus untuk menjadi pelayan Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita melihat dalam bacaan kita saat ini yang menceritakan tentang masa awal kerasulan Paulus. Ya. Secara terang-terangan Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa dia menjadi rasul karena penyataan Yesus Kristus. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa jemaat di Galatia ataupun juga ada di kota Korintus ragu dan menolak akan keberadaan Paulus sebagai seorang saksi Kristus, pekabar Injil Kristus. Mengapa? Karena dilihat dari masa lalunya Paulus. Ya. Paulus dipandang sangat fanatik terhadap agama yang ia yakini, yaitu agama Yahudi atau agama Yahudi pasca pembuangan lebih disebut Yudaisme. Jadi agama Yahudi yang baru. Ia sangat berapi-api untuk mengenyahkan orang Kristen karena fanatisme yang ia miliki. Ya. Sehingga orang yang melihat Paulus berpikir bagaimana mungkin dulu dia seorang lawan dari kekristenan dan sekarang berubah menjadi sekutu, teman dalam sepelayanan Injil Kristus. Apakah benar? Apakah mungkin Allah memilih dia yang awalnya sama sekali menolak Kristus? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, inilah jalan kehidupan setiap orang yang kita kadangkala tidak ketahui. Paulus punya harapan yang begitu besar bahwa dengan keyakinan yang dia miliki dan juga pengetahuan kuat yang dia kuasai, dia bisa menghambat kekristenan, bahkan memberangus kekristenan, supaya yang ada adalah agama Yahudi saja sebagai sebuah kebenaran bahwa Taurat dan Sunat menyelamatkan. Tetapi dengan penyataan Yesus Kristus terhadap Paulus, di situ dinyatakan bahwa apa yang menurut cara pandangnya Paulus benar adalah salah. Paulus yang tadinya melawan Kristus justru menjadi rekan sekerja Kristus. Luar biasa bukan, Bapak Ibu? Perubahan yang dibuat bukan oleh manusia, bukan oleh karena kekuatan Paulus, tapi karena kehendak Allah yang memilih Paulus. Sehingga Paulus diubahkan. Dalam hal apa diubahnya? Bukan perilakunya. Pertama-tama yang diubahkan pemikirannya, hatinya, iman dan pikirannya. Sehingga dia mengerti bahwa keselamatan bukan karena Taurat dan Sunat, tapi semata-mata karena anugerah Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, konteks inilah yang diangkat oleh penulis kitab Galatia, yaitu yang diyakini Paulus itu sendiri, bahwa dia melihat di jemaat Galatia ada perkembangan ajaran yang menyesatkan, yaitu sebagian orang berkata bahwa yang benar adalah Taurat,
Dan orang yang melakukan Taurat harus disunat. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, dia belum sempurna dalam hal keselamatannya karena dia belum disunat. Nah, disinilah Paulus masuk dan menyatakan bahwa yang benar bukanlah sunat, tetapi yang benar adalah anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menyunatkan hati kita. Yang kotor, yang berdosa, dialah yang mengerat kehidupan kita, yang cemar, yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, supaya kita dikuduskan dan dibenarkan oleh Kristus melalui penebusannya di atas kayu salib, sehingga manusia layak di hadapan Allah dan layak menerima keselamatannya. Inilah yang menjadi dasar mengapa Paulus menyatakan dengan tegas tentang dirinya sebagai rasul, untuk memberitakan tentang Injil kerajaan Allah, tentang Yesus Kristus yang ia terima berita ini dari Kristus sendiri, bukan dari manusia. Manusia yang dimaksudkan di sini adalah rekan-rekan sekerja Paulus. Ada juga di sini rekan sekerja Paulus seperti Yohanes, Yakobus, dan Petrus, sebagai lingkaran dalam dari Rasul Kristus. Ya, ada 12 murid Yesus yang disebut rasul. Nah, 3 orang ini yang lingkaran dalam yang paling sering berada di dekat Yesus. Nah, pusat misi Kristen adalah di Yerusalem. Ya, jadi sejak turunnya Roh Kudus, ya, para murid sering berkumpul di Yerusalem dan mereka beribadah, mereka berdoa bersama. Dan ada sidang di Yerusalem untuk menentukan siapa yang akan diutus melakukan pekabaran Injil. Paulus memang pergi ke Yerusalem dan ikut dalam persidangan itu. Ya, sidang di Yerusalem disebut adalah sidang sinode pertama gereja, yang kemudian oleh gereja-gereja sekarang ada yang namanya persidangan-persidangan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mau menyatakan bahwa Injil yang dia terima dan yang ia beritakan pada saat itu bukan semata-mata dari manusia, rekan-rekan sekerjanya yang adalah Rasul Kristus yang mempercayakan tugas ini. Bukan, tapi dari Yesus Kristus secara langsung. Ya. Dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ya, sebelum dia menjadi rasul, bukan Damsyik yang di sini yang dalam bacaan kita. Kalau dalam bacaan kita dia sudah jadi rasul baru pergi ke Damsyik. Tapi dalam Kisah Para Rasul disebutkan bahwa dia dalam perjalanan ke Damsyik dijumpai oleh Yesus. Jadi sebelum menjadi rasul, dia menerima berita Injil ini. Dan disitulah dia mengakui dan menyatakan kerasulannya. Dengan tujuan bukan untuk menghambat pertumbuhan Kristen yang pertama dulu dia lakukan, tapi untuk menguatkan pemahaman Injil Kristus bagi jemaat. Sehingga jemaat tidak terikut pada ajaran sesat. Karena ada banyak Injil-Injil lain yang muncul. Ada banyak ajaran-ajaran lain yang muncul untuk menyesatkan orang Kristen supaya menolak anugerah keselamatan itu. Nah, disinilah Paulus ingin menyampaikan bahwa dia adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Dia meyakini dia orang yang dipilih langsung oleh Kristus untuk menjadi pelayannya. Nah, pesan firman Tuhan inilah yang akan menjadi perenungan bagi kita, anak-anak Tuhan, umat Kristen pada saat ini. Bahwa setiap kita adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Sejak kapan? Bagi kita mungkin setelah kita mengenal Kristus, kita merasa kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pelayannya. Atau mungkin sejak kita aktif dalam pelayanan gereja, kita merasa bahwa kita mengenal Kristus dan kita menjadi pelayannya. Bukan. Sejak dunia dijadikan. Itu kita lihat dalam Efesus pasal 1 tadi. Ayat 4 sampai dengan 6. Dalam perintah hidup baru, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang Paulus katakan bahwa sejak dari kandungan
Allah sudah mempersiapkan dia. Mungkin dalam prosesnya ketika dia dewasa, dia mencari jalannya sendiri. Tapi Allah yang menangkapnya dan mengembalikannya kepada tujuan semula. Allah menghadirkan Paulus dalam dunia ini. Yang harusnya adalah menjadi sama dengan kita. Bahwa Tuhan juga menghadirkan kita dalam dunia ini dengan punya tujuan. Ya, kita menjadi Paulus-Paulus pada masa kini. Kebetulan di sini ada juga pendeta Paulus. Kenal nggak Bapak Ibu siapa? Nah, ada di depan saya. Pendeta Paulus Sihombing. Kita lebih kenal dengan nama Pendeta Freddy Sihombing. Yang mungkin Bapak Ibu sedikit banyak sudah tahu bagaimana dia menjadi seorang pendeta, pelayan firman dan sakramen di GPIB. Tentu ini adalah sebuah panggilan yang dilakukan oleh Tuhan baginya dan bagi kita semua pada saat ini. Kalau perempuannya bukan Paulus tapi Pauline atau Paulina. Ada yang namanya Pauline di sini. Paulus, Pauline, Paulina, Paula itu sama, itu memiliki pemahaman nama, akar kata nama yang sama. Nah, kembali Bapak Ibu, jika Tuhan sudah mempercayakan tugas itu kepada kita, jabatan kita sebagai anak-anak Allah dengan fungsi sebagai pelayan Tuhan, maka kita harus ingat bahwa itu Tuhan karuniakan bagi kita sejak awal. Mau kita tugas dalam gereja, mau kita bertugas dalam keluarga, mau kita tugas di tengah-tengah negara, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kita berada, peran kita, tugas kita melekat dengan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi pelayannya, menjadi pemberita Injil Kristus. Ya, khusus hari ini adalah Pelkat PKP, memperingati ulang tahun persekutuan dan pelayanannya. Nah, Bapak Ibu lihat di depan ya, ada tema dalam HUT yang ke-58 ini, para perempuan ya, kaum perempuan, persekutuan kaum perempuan menjadi perempuan pembawa damai. Tapi saya jelaskan dulu di sini ya, PKP itu bukan saja ibu-ibu yang berbaju ungu ini. PKP juga di dalam GPIB ya, kategori pelayanan sesuai dengan usia dan status, itu usia 35 tahun ke atas sampai dengan usia 59 atau mendekati 60 ya. Nah, mereka ini adalah anggota Pelkat PKP. Bagi yang belum menikah tapi usia sudah lebih dari 35, otomatis masuk menjadi anggota PKP ya. Kan mau di PKLU, persekutuan kaum lanjut usia kan nggak mungkin ya, baru 40. Jadi masuk di PKP. Nah, ibu-ibu ini adalah kita sekalian, kaum perempuan yang dipercayakan Allah untuk melahirkan generasi-generasi pembawa damai. Mulai dari kaum perempuan, kaum ibu, dari diri kita sendiri, untuk menjadi seorang pembawa damai. Ibu-ibu, mudah atau sulit ya menjadi pembawa damai? Ibu-ibu, sulit atau mudah ya menjadi pembawa damai? Yang jawab bapak-bapak. Sulit ya. Sulitnya di mana ya? Sulitnya di mana ya Bapak Ibu? Ibu-ibu di mana sulitnya? Sulit ya. Dari bangun pagi sampai mau tidur ya, melihat segala sesuatu belum tertata dengan baik, segala sesuatu belum berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Wah, itu kadang menguras pikiran dan emosi, sehingga membawa damai itu
benar-benar harus dari diri sendiri. Hati yang berdamai, yang tenang terlebih dahulu, baru kemudian melampiaskannya atau menelurkannya dalam perkataan dan perbuatan. Ya. Kalau bapak-bapak, sulit nggak menurut bapak-bapak menjadi pembawa damai? Dikit yang jawab, sangat sulit. Bapak-bapak yang lain? Bapak-bapak yang di luar sana, ibu-ibu yang di luar sana, sulit apa mudah ya? Di tengah dunia saat ini yang dikejar dengan segala sesuatu yang serba instan, serba cepat, dengan persaingan yang begitu keras, baik di dunia kerja ataupun dunia usaha, bahkan di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada, kadang menjadi pembawa damai. Hidup berdamai itu, hati yang tenang, hati yang bersyukur, hati yang berserah, seringkali sulit. Tapi tidak berarti tidak bisa. Pasti bisa. Ya, kalau ibu-ibu sudah pagi-pagi damai, senang, happy, itu pasti sepanjang hari itu happy. Kalau ibu-ibu sudah tersenyum, begitu manis, wah, begitu happy. Apalagi kalau bapak-bapak memuji istri-istrinya. Istrinya maksud saya, ya, bukan istri-istrinya. Maksudnya bapak-bapaknya banyak jadi memuji istrinya. Saya ralat, bahaya. Ya, bapak-bapak memuji istrinya. Aduh, mah, pagi sekali sudah bangun. Terima kasih sudah bikin kopi, bikin teh, sarapan. Wah, pasti senang istrinya. Damai dia sepanjang hari. Ya. Nah, ini pertanyaannya, bapak-bapak masih suka muji istrinya enggak? Jangan-jangan, mana tuh kopi saya? Cepat. Sudah akhir bulan, sudah pensiun, masih begitu juga. Gimana? Nah, jadi membawa damai memang sulit. Di tengah berbagai pekerjaan, tugas, tekanan atau apapun. Tapi bukan berarti tidak bisa. Ketika kita mengimani firman Tuhan ini, Tuhan sudah memilih kita, menghadirkan kita di tengah keluarga, pasangan hidup yang kita pilih tentunya, ya kan, Bapak, Ibu-ibu memilih suami sekarang kan karena pilihannya kan? Pilihannya atau bukan nih? Dulu pilihan, sekarang bukan. Sudah pasrah kayaknya ya. Jadi bahwa sebuah pilihan ini ya, apa yang Bapak Ibu, kok yang di sini kayaknya lebih ramai nih, penuh ini kayaknya perjuangan. Bapak Ibu enggak ya? Oh, masih penuh perjuangan juga untuk melihat bahwa ini sebuah pilihan dari awal sampai akhir. Ya. Bahwa ketika kita memilih pasangan kita, ketika kita memilih membentuk keluarga ini, berarti kita harus mulai dari diri sendiri, bahwa Allah menuntut kita untuk menjadi orang yang membawa damai. Lewat pikiran kita, lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Kita minta hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita sebagai kaum ibu, yang adalah tonggak dari sebuah keluarga, supaya keluarga itu kokoh, utuh, harmonis, berbahagia. Kita selalu minta hikmat Tuhan, kita melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita yakin harapan kita yang terbaik itu akan terwujud. Karena tidak mungkin Tuhan membiarkan kita dalam sebuah rumah tangga kita hancur babak belur, tidak mungkin. Tapi Tuhan memakai kita seperti lagu yang disampaikan oleh Pelkat PKP tadi. Tuhan memakai kita untuk menjadi pelayan, menjadi saksi Kristus, dimulai dari keluarga kita, dimulai dari rumah tangga kita. Mengampuni, mengasihi, melayani, menghormati, menghargai, memberikan yang terbaik buat keluarga kita. Dan juga suami, anak-anak berlaku demikian. Maka berbahagialah rumah tangga itu, berdamailah kita semua. Tuhan memberkati dan menolong kita
Dirgahayu Pelkat PKP GPIB ke 58 tahun. Soli Deo Gloria. Amin.